A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam serta sehat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kemampuan, kemauan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan kewajibannya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjunan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu, hadir di majelis taklim untuk memperkuat ukhuwah tali silaturahim di antara kita semua. Semoga hadirnya kita di majelis taklim diberi berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjalan menuju tempat menuntut ilmu atau majelis taklim, maka setiap langkah yang dilangkahkan membawa keberkahan tersendiri. Kaki kanan melangkah mendatangkan pahala kebaikan. Kaki kiri melangkah menggugurkan dosa yang pernah kita perbuat. Minal mahdi
ilal lahdi, dari mulai buayan sampai masuk liang lahat. Dengan demikian, maka menuntut ilmu tidak pernah dibatasi dengan usia. Baik anak-anak, remaja, muda, mudi, tua. Sebelum masuk ke liang lahat, maka menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi kita semua. Dalam hal ini, sebagai prolog sebelum melanjutkan hancar rutin kita dari surah Al-An'am, saya mengangkat salah satu ayat dari surah Ali Imran. Ayat ini sudah terlewatkan oleh hancak kita, tadarus kita, tadabur kita, tetapi kembali kami angkat agar kita senantiasa teringat terhadap tugas dan kewajiban kita semua. Karena kadang-kadang kita mencuci pakaian, kemudian pakaian setelah dicuci itu pasti kusut. Setelah kusut, tentu kita setrika. Kita pakai lagi, kita cuci lagi, pasti kusut lagi. Kemudian kita setrika lagi, rapih lagi. Begitupun keadaan iman kita. Kadang-kadang anjlok menurun, tapi kadang-kadang semangatnya berlipat ganda. Ya. Itu memang sudah menjadi fitrah ya, bagi kita selaku insan, selaku manusia, mahalul khoto wanisya, tempatnya salah dan lupa. Maka kita angkat ayat ini agar kita kembali memiliki giroh, semangat untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntutan akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kita kaya raya selama hidup di dunia. Kita pandai beribadah, pandai bersyukur. Begitu menjelang akhir ajal kita, setan datang menggoda, kita bisa saja tergelincir menjadi su'ul khotimah. Maka husnul khotimah ini menjadi sesuatu yang harus kita usahakan. Karena inilah yang akan menentukan hidup kita nanti di yaumil kiamah. Saat sakaratul maut, setan datang kiri dan kanan. Yang satu merupakan menjelma seperti wajah bapak kita, yang di kiri menjelma seperti ibu kita. Setan menggoda, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi. Kata bapaknya, kata ibunya, wahai anakku, ikutilah agama Nasrani. Lihat, orang yang sedang sakaratul maut kepada ibu bapaknya, namanya kepada ibu bapak sayang. Dek tenurut kumaha bingbang labil, ya. Maka disinilah peran keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala teruji di akhir kehidupan. Salah saja menentukan sikap di akhir kehidupan kita yang disebut sakaratul maut, maka kita akan menjadi su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Maka ayat tadi menjelaskan, memanggil kepada kita dari surah Ali Imran 102 ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Orang iman dipanggil agar bertakwa, pasti Islam. Karena runutannya adalah setelah Islam kita dituntut menjadi orang yang beriman. Jadi Islamnya tidak hanya sebatas pengakuan, dituntut dalam hati kita, dalam bibir kita, dalam pengabdian seluruh anggota badan kita harus menjadi orang yang beriman. Kemudian keimanan kita yang dipertahankan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak dzikir,
menentukan kualitas derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haqqa tuqatih, ya, harus betul-betul ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memberi pesan kepada kita, wala tamutunna, dan jangan kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Yang mencabut nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israilnya. Ya, tapi Allah yang punya hak apakah kita dalam keadaan iman atau dalam keadaan Islam, itu hak Allah. Tapi Allah tetap memberi pilihan kepada kita, wala tamutuna, agar kau jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Lamun orang malikeun kahayang atuh aya Allah nita kita mangke we urang geus Islam kalek cabut. Ya. Dah hak Allah dek dipaehan, dek dihirupan eta mah kumaha Allah. Dalam keadaan apapun itu hak Allah. Tapi Rahman Rahimnya Allah memberi pilihan kepada kita, memberi perintah kepada kita, amanat kepada kita, supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir atau ingkar. Tapi tuntutannya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, minimal Islam. Ya. Nah, maka dengan tuntutan ini kita harus berusaha tetap, ya, untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntutan yang disebut dengan istiqomah. Tetap pendirian di dalam keadaan baik. Istiqomah. Jangan istiqomah dalam keadaan yang buruk. Bimarak istiqomah tetap baik kieu. Jadi jangan sampai kita mempertahankan keadaan rutinitas kegiatan kita dalam keadaan yang melalaikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya adalah istiqomah dalam kebaikan. Husnul khotimah menjadi harga mati bagi kita karena menentukan nasib hidup kita nanti di yaumil kiamah. Kalau kita tidak husnul khotimah, ya, maka rugi kita. Ya, amal ibadah yang kita lakukan dari kecil, dari mulai usia 7 tahun sudah belajar sholat, 10 tahun tidak sholat dipukul orang tua karena bimbingan dari Rasulullah seperti itu. Ya, besar menjadi remaja, giat mengaji, sudah besar menikah, punya suami. Kalau perempuan, kalau laki-laki punya istri, ibadah terus menerus. Tapi setan tidak pernah diam untuk menggoda semua, ya, anak Adam yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa digoda oleh setan agar tergelincir, ya, masuk ke dalam jurang api neraka untuk menemaninya. Nah, maka husnul khotimah ini baik di akhir kehidupan ini, ya, harus kita pertahankan, yaitu dengan tuntutan yang disebut dengan apa, Bu? Istiqomah. Yang pertama, ya, istiqomah untuk menjaga iman dan ketakwaan kita. Berat, Bu, menjaganya itu. Kalau mengucapkan gampang, ya, gampang. Tapi aplikasi dalam kehidupan sulitnya luar biasa. Maka di samping kita berusaha secara lahiriah, ya, berusaha untuk mengisi waktu kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, baik dengan rutinitas ibadah kita, baik yang mahdoh ataupun goer mahdoh, maka kita juga dituntut agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya itu. Yang menentukan akhir hidup kita adalah Allah Subhanahu wa
ta'ala. Maka kita dituntut untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhir ayat dalam keadaan Islam, tidak tertempel sifat syirik. Ya, apalagi menjadi musyrik. Musyrik itu orang yang syirik, ya. Nah, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu an usyrika bika, agar aku tidak berbuat syirik kepadamu. Wa na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, sedangkan aku mengetahuinya dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ai syirik nuka nyahoan ku urang makan. Urang ibadah selain kepada Allah pasti syirik. Tapi ada kesyirikan yang tidak disadari oleh kita, baik dengan ucap ataupun tingkah laku. Nah, maka inilah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas dari kesyirikan, baik yang diketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Itu doanya. Wa na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti kalau tidak hafal, tapi hafal ya Bu ya. Apa namanya? Namanya kayak diposting di grup fotokeun ngambil. Padahal itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ya. Yang kedua, untuk mempertahankan ya sifat husnul khatimah ini, kita harus berusaha bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki lahir dan batin, diniatkan kembali tujuan hidup kita ini seperti apa, sedang di mana, dari mana, mau kemana, itu harus kita kembalikan lagi ke dalam hati kita. Hari ini kita sedang di mana? Kadang-kadang kita sedang ada di dunia ini, lupa terhadap tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dipelihara lagi niatnya. Ya. Niat kita ngaji, niat kita sholat, niat kita tadarus, niat kita infak, niat kita mendidik anak. Ya. Hati-hati. Niat mendidik anak terutama jangan sampai hanya menginginkan menjadi anak yang pintar. Dan pintar mah loba. Ya, tapi lamun pintar nak kabalinger, rugi, dia akan celaka. Maka kembalikan semua itu, niatnya apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu harus dikembalikan Bu ke dalam hati kita. Jangan sampai dilupakan. Karena kalau kita lupa, kadang-kadang hidup ini menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang ngerasa ada geus biasa tuh, waktuna habisna ku kieu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai akhir hayat kita orang keur tepararugu, keur ngarumpi, keur ya perbuatan yang melalaikan diri kita. Sudah menjadi kebiasaan itu buruk, tidak bermanfaat, artinya walau di pandangan manusia itu adalah baik, tapi di hadapan Allah itu melalaikan waktu, itu maka akan mendatangkan kerugian. Maka kalau hari ini kita sedang berbuat, tanya kepada diri kita, ini berbuatnya apa? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menyuruhnya? Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak bermakna, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ya urusan kita, perbaikan lahir dan batin kita, luruskan niat, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Ini yang akan melalaikan kita Bu, hati-hati. Ya, kalau tidak betul-betul diniatkan kembali dalam hati kita,
maka waktu yang Allah berikan 24 jam sehari semalam, maka itu akan banyak yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam surah Al-Mu'minun ya ayat 3 kalau nggak salah, alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan salah satunya adalah orang yang lepas dari perbuatan yang sia-sia. Anil lagwi mu'ridun. Itu surah Al-Mu'minun. Yang ketiga, ya, karena hidup kita takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau kita selaku umat yang merasa lemah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping doa tadi dari berlindung kesyirikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diwafatkan dalam keadaan Islam. Surah Yusuf ayat 101. Mangga itu pada dicatat-catat tuh anak. Ini doa Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Doakan, dawamkan itu ba'da sholat wajib. Yang tadi doa minta lepas dari kesyirikan, takut kita mati menghadap Allah membawa kesyirikan, baik yang dirasa ataupun yang tidak terasa, terutama yang tidak terasa. Kalau yang dirasa kita masih sempat dan mau memohon ampun. Tapi kalau yang tidak terasa ini, syirik yang merasa tidak syirik, nah ini tidak akan kita mohonkan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak merasa syirik. Nah ini yang bahaya ya. Maka doanya tadi, baik syirik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, itu surah Al-Baqarah 152. Kemudian doa agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan Islam, itu doanya doa Nabi Yusuf alaihissalam, surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Kemudian yang selanjutnya, agar kita tetap dalam keadaan ya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan, dalam ibadah, menjalankan perintahnya, mau tidak mau mulut kita, hati kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Maka zikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Ini janji Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Nah, maka ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir yang disebut dengan kalimat thayyibah ataupun zikir dengan perasaan kita yang senantiasa ingat menggantungkan hidup kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi menjadi orang yang bertakwa, kemudian kita pertahankan baik lahir dan batin ya. Ini akan mendatangkan kehidupan yang baik bagi kita, bukan hanya di akhirat tapi di dunia pun akan sangat terasa. Di dalam surah At-Talaq ya, ada dua ayat yang menjelaskan ya, tentang manfaat, kelebihan, keutamaan dari orang-orang yang bertakwa. Walaupun rangkaian dari ayat tentang At-Talaq ini ayat tentang iddahnya seorang wanita, tapi di ujungnya adalah wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, maka Allah akan mengeluarkan dia dari segala urusan yang menyulitkannya. Silakan dibuka surah At-Talaq biar ibu yakin. Surah At-Talaq surat keberapa, Bu? Ya, 65. Ayat 2
dan ayat 4. Saya ambil ujungnya saja karena atasnya mengenai tentang iddah. Iddah perempuan yang ya bercerai dengan suami itu ada masa iddahnya ya. Nah, di dalam ayat 2 di ujung ayat Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka dia Allah akan menjadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar. Kita punya kesulitan, kesusahan, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu kan janji Allah, bukan janji kita. Kemudian apa? Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka. Ai kitu mah gaji si bapak da sidik bulanan aya setrukna eta keneh we. Pokona tanggal 2 menang bayaran. Kajian teh tinggal setrukna hungkul oge. Anu hiji dipotong ke koperasi, anu hiji dipotong ke cicilan. Wih teh ka bumi teh tinggal nyenak setruk we da geus kaetang sakitu-kituna. Rizki berupa penghasilan dari suami geus ka hitung, tapi rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka akan datang kepada kita apabila kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ini janji Allah, Bu. Maka bukan mengejar rizkinya, tapi kejar apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berjanji Allah. Jadi udah kurang ya orang menjadi orang yang beriman bertakwa, mah Allah nu janjina pasti akan datang dengan sendirinya. Walaupun kita tetap aya kasabu sama ada ikhtiar. Nu dihitung ku urang teh, urang kerja sehari 150.000, nu 100.000, 50.000 kan beda-beda. Eta mah geus kahitung ku urang. Tapi rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka ini yang akan datang kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal, dan siapa yang bertawakal, berserah diri. Berserah diri apa? Menerima apa yang Allah berikan. Tawakal. Da ikhtiar nama sama geus. Ikhtiarnya kerjanya udah, tapi kan hasil bukan menentukan kita. Nah, inilah kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tawakal apa kata Allah? Fahuwa hasbuh. Niscaya Allah akan memberi kecukupan. Bere gaji 5 juta cukup, 4 juta cukup, 3 juta cukup, 10 juta mah cukup pisan. Cukup mau Bu 10 juta? Moal Bu. Dah ibu hayang mobil. Masalahnya eta unggul. Ya, gaji 6 juta cukup Bu. Moal mun ibu hayang nu lain-lain mah. Tah masalahna kahayangna teh saimbang jeung pemasukan. Jadi ngarasa teu cukup wae. Padahal kalau mun kita tawakal menerima apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, kata Allah bahwa hasbuh, kita akan dicukupkan. Ada janji Allah tuh ya, malah janji orang. Maka kejar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai ngejar dunya mah ada moal aya tungtungna, moal aya ujungna. Ya, tapi kalau kita mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah ini akan menyelesaikan segala urusan manusia. Nu hese, nu rumit, anu menyusahkan kita, Allah akan selesaikan dengan cara Allah, dengan sendirinya. Qad ja'alallah, sungguh telah menjadikan Allah likulli syai'in qadra, bagi segala urusan itu, segala sesuatu itu qadran, ya, dalam ketentuan Allah. Kita ambil lagi ayat yang keempatnya, di ujung ayatnya, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka dia Allah akan menjadikan lahu, baginya yang bertakwa itu, min amrihi yusra, urusannya akan dimudahkan. Kan ngeunah. Ya, urusannya akan dimudahkan. Rezeki datang dari tidak disangka-sangka, akan diberi kecukupan, segala urusan akan diselesaikan. Kemudian beban ke depan akan dimudahkan kalau kita beriman dan bertakwa. Maka hari ini kalau kita masih sulit, masih susah, ya tinggal perbaiki itu nawe.
Ya, merubah kebiasaan kita. Kalau kurang bermakna, kurang bermanfaat waktu yang digunakan, rubah, tinggal itu sebetulnya. Makanya kenapa ada tuntutan hijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat wae, tapi memindahkan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Yang tadinya waktunya habis digunakan untuk yang sia-sia, hijrah pindah menggunakan waktu menjadi mendatangkan manfaat kepada diri kita, baik dunia apalagi akhirat. Bagaimana nasib orang yang bertakwa kalau di alam akhir, di akhirat nanti? Itu sudah pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Dunianya sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi nanti dia di akhirat. Ya, maka kewajiban bagi kita adalah tetap berusaha untuk mempertahankan keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya mengaku beriman, mengaku bertakwa, ibadahnya tidak ditingkatkan, kualitasnya tidak ditingkatkan, ya kita akan tetap dalam keadaan seperti ini. Ya, itu saja sebagai prolog. Mudah-mudahan bisa mengangkat kembali semangat kita, melihat bonus yang Allah berikan, janji yang Allah berikan kepada kita sebagai orang bertakwa. Selayaknya, seharusnya kita ya semakin semangat untuk mengejar keimanan ketakwaan kita agar lebih meningkat, terutama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.